Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi terkait logam mineral natrium. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jamilatus Surur, NIM 63, dan rekan saya yaitu Rizqatul Hasanah, NIM 52, Rizky Lailatul Adha, NIM 70, Nurul Faiza, NIM 71, dan Anissa Aini, NIM 88. Baik, langsung saja untuk menyampaikan materi. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari natrium. Natrium merupakan salah satu unsur kimia dalam tabel periodik unsur yang memiliki lambang Na dan nomor atom 11. Natrium ini merupakan logam reaktif yang sangat lunak dan berwarna putih keperakan. Selanjutnya, karakteristik fisika dari natrium itu sendiri. Yang pertama, memiliki titik lebur 98 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki titik didih 883 derajat Celcius. Na ini lebih rendah dari litium, tetapi lebih tinggi daripada logam alkali yang lebih berat, seperti kalium, rubidium, dan cesium. Karakteristik yang ketiga, memiliki jari-jari atom 186 pikometer. Jari-jari atom yang diukur memakai jari-jari logam ini untuk elemen-elemen yang termasuk pada elemen-elemen logam. Karakteristik yang keempat, jari-jari kovalen 166 plus minus 9 pikometer. Yang kelima, natrium memiliki jari-jari van der Waals 227 pikometer. Jari-jari atom yang diukur menggunakan jari-jari van der Waals ini untuk elemen yang atom-atomnya tak saling berikatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik kimia natrium. Yang pertama, karakteristik dari natrium yaitu natrium adalah logam alkali. Bisa dilihat pada tabel periodik bahwa natrium termasuk dalam golongan logam alkali. Nah, logam alkali atomnya cenderung mudah melepas sebuah elektron. Karakteristik yang kedua yaitu natrium berada pada golongan 1 pada tabel periodik. Untuk mencari golongan pada sebuah atom dapat menggunakan konfigurasi elektron. Nah, ketika menggunakan konfigurasi elektron Aufbau, konfigurasi elektron dari Na yang bernomor atom 11 yaitu Ne3s1. 3 menunjukkan periode 3, 1 menunjukkan golongan 1, sehingga natrium termasuk golongan 1 periode 3. Karakteristik natrium ketiga yaitu natrium memiliki 1 elektron di kulit terluarnya yang mudah disumbangkan. Nah, jika kita konfigurasikan elektron pada natrium menggunakan konfigurasi elektron Bohr, maka pada kulit pertama natrium isi 2 elektron. Pada kulit tengah, natrium isi 8 elektron, sedangkan pada kulit terluar, natrium hanya isi 1 elektron. Nah, 1 elektron ini mudah disumbangkan agar elektron pada natrium menjadi stabil. Karakteristik natrium yang keempat yaitu atom bermuatan positif atau kation. Sudah dijelaskan tadi bahwa natrium termasuk golongan logam. Nah, logam ini cenderung kehilangan elektron, seperti pada penjelasan nomor 3 bahwa natrium melepaskan 1 elektron terluarnya, sehingga ketika melepaskan elektron tersebut, natrium ini menjadi bermuatan positif. Selanjutnya yaitu reaksi natrium. Yang pertama, natrium klorida atau NaCl ialah suatu senyawa yang tersusun dari unsur natrium atau Na
dan klorin atau Cl. Dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut dengan garam dapur, dengan persamaan Na++ Cl-. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Na bermuatan positif karena cenderung melepaskan elektron, dan Cl bermuatan negatif karena cenderung menangkap elektron. Selanjutnya yaitu natrium silikat. Ialah suatu senyawa yang tersusun atas natrium atau Na dan silikat SiO2. Dengan persamaan yaitu SiO2 plus 2NaOH menjadi Na2O SiO2 plus H2O. Biasanya natrium silikat ini digunakan sebagai bahan baku berbagai produk, seperti aditif, semen khusus, katalis, tinta, komponen deterjen, dan sabun. Selanjutnya yaitu natrium asetat atau CH3COONa. Dengan persamaan yaitu NaHCO3 plus CH3COOH menjadi CH3COONa plus CO2 plus H2O. Nah, apabila soda kue atau natrium bikarbonat dengan cuka dapur atau asam asetat direaksikan akan menghasilkan natrium asetat, air, dan gas karbon. Nah, gas yang dihasilkan itu dapat digunakan untuk meniup balon. Saya, Rizkotul Hasana, NIM 52, akan menjelaskan mengenai kegunaan logam mineral natrium. Yang pertama yaitu sebagai cairan pendingin atau coolant pada reaktor atom. Yang kedua yaitu sebagai pembuatan garam dapur atau NaCl. Garam sering digunakan dalam tambahan panganan sebagai perasa. Garam juga digunakan sebagai bahan pengawet makanan karena dapat meminimalisir kadar air serta membuat mikroorganisme sukar untuk membiak. Yang ketiga yaitu bekerja dalam otot, saraf, dan menjaga tekanan darah. Natrium sangat penting untuk kesehatan saraf. Hal ini karena natrium memainkan peran penting dalam mengirimkan impuls saraf dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Yang keempat yaitu sebagai penerangan jalan kota. Jika muatan listrik dilewatkan ke dalam uap natrium, akan terpancar sinar kuning yang terang. Karena nyalanya yang terang, uap natrium dipakai sebagai pengisi lampu penerang jalan raya atau kendaraan. Di samping itu, nyala lampu natrium dapat menembus kabut. Yang kelima yaitu digunakan dalam industri sabun, pup, kertas, dan lain-lain. Yang keenam atau yang terakhir yaitu sebagai pembuatan kaca atau Na2CO2. Selain dari keenam kegunaan tersebut, natrium juga digunakan dalam pembuatan Na2O2 dan NaNH2. Karena natrium merupakan zat pereduksi kuat, logam natrium sering digunakan pada pembuatan logam lain seperti titan dan sintetik beberapa senyawa organik. Nah, selanjutnya yaitu dampak negatif dari Na atau dampak mengkonsumsi natrium yang berlebih. Nah, yaitu diantaranya penyakit stroke, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit ginjal akan semakin besar. Dalam natrium ini, garam bertugas menahan cairan dalam tubuh. Walau bagaimanapun, penggunaan natrium yang berlebih dapat membawa dampak buruk terhadap kesehatan. Saat asupan natrium tinggi, maka ginjal akan membuat kelebihannya melalui urin. Namun, jika ginjal tidak lagi mampu membuat kelebihannya, natrium akan menumpuk dalam darah sehingga menarik dan menahan cairan di dalam aliran darah. Akibatnya, volume darah akan meningkat, membuat jantung harus bekerja lebih keras sehingga meningkatkan tekanan dalam arteri. Nah, tentunya dampak untuk tubuh kita sangat tidak baik yang mengakibatkan seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, yaitu penyakit stroke, penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.